orang awam tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenal peserta didik. Kelompok 2 beranggotakan Pak Amiruddin, saya sendiri Herti Nuriana, Lydia Rizky Safitri, dan Siti Himatul Aulia. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Lydia Rizky Safitri. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Herti atas kesempatannya. Nah, yang pertama ada makna belajar dan berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Selanjutnya, Mbak. Yang kedua ada teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dari stimulus kemudian memberikan respon. Yang kedua ada sosial kognitif, yaitu kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Yang keempat ada teori humanistik, yaitu peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri, sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dari proses belajar. Selanjutnya, Mbak. Yang ketiga ada teori perkembangan, yaitu isu perkembangan continuity and discontinuity, berfokus pada kemampuan anak yang berkembang secara berangsur-angsur atau justru bertahap. Isu natur merujuk pada warisan biologi, kemudian isu natur merujuk pada pengaruh lingkungan individu, kemudian ada isu early and later experience. Isu perkembangan ini adalah faktor utama dari perkembangan anak, terutama dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya, Mbak. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Himatul Aulia. Terima kasih Mbak Herti. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai 3 perkembangan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang mana perkembangan fisik ini mencakup 3 aspek. Yang pertama ada sistem saraf, di mana mempengaruhi perkembangan dan kecerdasan serta emosi. Yang kedua, otot-otot, mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga ada kelenjar endokrin. Hal ini menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Yang kedua ada perkembangan moral. Tokoh Lauren Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral ini merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Yang pertama ada prakonvensional, yang kedua adalah konvensional, dan yang ketiga adalah pasca konvensional. Selanjutnya, perkembangan sosial dan emososial, yaitu ada teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan tentang hidup Erikson, yang diawali dari mulai infant, toddler, preschooler, school ager, adolescent, young adult, middle age, and older adult. Selanjutnya, Mbak. Peserta didik sebagai individu yang unik. Kita lihat bahwa karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Sehingga
mana cita-cita atau tujuannya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Karakteristik peserta didik dapat dilihat dari etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial, serta perkembangan moral dan perkembangan motorik. Selanjutnya, Mbak. Oke, kemampuan peserta didik kita dapat melihat dari aspek-aspek perkembangan. Manusia itu berkembang dengan cara yang beragam. Mereka mempelajari aspek perkembangan manusia dan peranannya dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Yang pertama ada kemampuan awal. Cara ini mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui dua teknik, yaitu pretest dan teknik non-tes, yaitu wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Selanjutnya, oke, yang ketiga ada kesiapan peserta didik dapat dilihat dari minat, yang mana minat itu adalah gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, dari visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Yang kedua ada motivasi. Motivasi ini terdapat dua jenis, yaitu ada intrinsik, yang motivasi dorongan dari dalam diri, dan juga dari motivasi ekstrinsik dan atau motivasi dorongan dari luar. Yang ketiga ada gaya belajar. Belajar melalui permainan, misalnya belajar melalui bermain, monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, kartu kuartet pembelajaran, dan media lain yang sejenisnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus contoh dari aplikasi mengenal peserta didik. Kasus yang pertama adalah, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan langkah-langkah yang kemudian diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik menjawab soal yang Anda berikan sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian hasilnya peserta didik ternyata mampu mengerjakan kembali pada soal kedua. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik tanpa bimbingan, ya, tanpa melihat urutan atau langkah-langkahnya? Yang kedua adalah, sebagai seorang calon guru dan kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat dilaksanakan? Oke, menurut kami, hal yang bisa membuat peserta didik mengerjakan soal-soal tersebut dengan benar adalah langkah-langkah yang diberikan guru runtut, mudah dipahami, mudah diingat, dan juga detail, sehingga peserta didik dapat mudah memahami penjelasan guru dan menyelesaikan soal kedua yang diberikan dengan benar. Nah, menurut kami juga metode ini tepat dilakukan oleh guru karena berdasarkan teori biasa, siswa kelas 7 sudah memasuki tahap operasional formal, sehingga siswa mampu berpikir secara abstrak, ya, dan memanipulasi ide yang ada di kepalanya. Dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di sini adalah ceramah simulasi. Teori yang digunakan adalah teori belajar behavioristik. Nah, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan guru dalam membantu memecahkan soal, sehingga yang sebelumnya pengalaman-pengalaman siswa yang sebelumnya terakumulasi, kemudian guru memberikan stimulus dan siswa memberikan respon.
Kemudian setelah itu guru memberi penguatan positif, yaitu positive reinforcement, sehingga respon belajar siswa setelah diberikan soal-soal kembali, mereka bisa mengerjakan. Seperti itu. Untuk kasus yang kedua, yaitu adalah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya dalam belajar. Soal yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Kemudian, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kasus kedua ini akan dijelaskan oleh Mas Amiruddin. Silakan Mas Amir. Ya, terima kasih waktu dan yang telah diberikan oleh saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang jawaban kasus 2 tadi, yaitu menurut John Wickett, usia 7 tahun adalah usia di mana anak belum sepenuhnya sanggup ya, untuk menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga anak-anak di rentan usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang dapat dilakukan oleh Rina adalah kontekstual dengan memberikan media atau perangkat pendukung yang bisa digunakan untuk membantu belajar berhitung. Misalkan, membuat media dari stik kayu berwarna agar meningkatkan motivasi peserta didik. Kemudian meminta setiap peserta didik untuk mengikuti langkah-langkah cara berhitung dengan menggunakan stik kayu berwarna itu. Selanjutnya, meminta setiap peserta didik untuk mengerjakan soal perhitungan dengan media yang diberikan. Selain itu, Rani juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti stik kayu di atas. Dari saran yang saya berikan adalah, Rina dapat menciptakan kegiatan pembelajaran di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Karena dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke, next, Mbak. Ya, untuk kasus tiga ini, yaitu ada Made ya. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mampu memberikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi paduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap didiknya, Mada pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda yang membawa deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kemudian yang kedua ada prinsip apa yang Made gunakan dalam proses tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jawabannya dari kasus tiga ini, yaitu menurut kami, kelompok kami, yaitu keputusan yang diambil Made sudah benar. Hal tersebut selaras dengan teori behavioristik yang menekankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran di kelas. Penggunaan latar belakang tentang pantai dan makanan khas Bali juga dapat memudahkan dan menarik minat siswa terhadap bacaan tersebut. Penggunaan latar belakang tempat yang mengangkat nilai kearifan lokal, menurut kami, terasa lebih aplikatif dan lingkungan tersebut terasa lebih dekat dengan siswa. Kemudian yang jawaban prinsip yang digunakan Made menerapkan pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan lingkungan sekitar dan budaya peserta didik, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran di kelas. Faktor penguatan adalah penguatan apa saja yang dapat menimbulkan timbulnya respon. Bila penguatan ditambah, positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, negatif reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan.
Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.